Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbah. Saya peserta Latsar BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 20 kelompok 4 dengan NDH 36. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya di sini ada sebagai seorang perawat. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis isu. Yang pertama, kita identifikasi masalah. Yang kedua, kita tapis menggunakan metode APKL dan kita prioritaskan menggunakan metode USG. Kemudian kita analisis menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Setelah itu kita cari penyelesaian masalahnya. Saya ada beberapa mengangkat isu atau masalah di tempat kerja saya. 1. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien tentang risiko jatuh. Yang kedua, belum adanya SOP pemotongan bulu mata pada pasien rencana operasi mata. Yang ketiga, belum optimalnya Penkes tentang hand hygiene pada pasien di ruangan. Nah, setelah ada isu tadi, kita akan tapis menggunakan metode APKL, di mana A itu aktual, artinya benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan. Kemudian P itu problematik, artinya menyimpang dari harapan standar yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. K itu artinya kehalayakan, di mana isu diangkat menyangkut hidup orang banyak. L itu layak, artinya masuk akal, realistis, logis. Nah, dari metode APKL ini ada nilainya dari 1 sampai 5, yang mana 1 itu sangat kurang pengaruhnya, kedua itu kurang, 3 sedang, 4 kuat, dan 5 sangat kuat. Setelah itu saya akan jelaskan tentang isu nomor 1, belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien tentang risiko jatuh. Saya akan beri nilai aktualnya 5, problematiknya 4, halayaknya 4, layak 4, jadi totalnya ada 17. Kemudian isu yang kedua, belum adanya SOP pemotongan bulu mata pada pasien rencana operasi mata. Itu saya beri nilai aktualnya 5, problematiknya 5, halayaknya 4, layaknya 5, totalnya 19. Kemudian isu yang ketiga, belum optimalnya Penkes hand hygiene pada pasien di ruangan. Aktualnya itu 4, problematiknya 3, halayaknya 3, layaknya 3, total nilainya 13. Setelah kita tapis menggunakan APKL, kemudian kita akan memprioritaskan masalahnya dengan menggunakan metode USG, di mana U itu adalah urgency, S itu serius, G itu growth. Nah, di sini juga ada nilainya dari 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak urgent, 2 itu kurang urgent, 3 cukup urgent, 4 urgent, 5 sangat urgent. Jadi untuk isu pertama, belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien tentang risiko jatuh, U itu 5, S-nya 4, G-nya 4, jadi total nilainya ada 13. Kemudian isu yang nomor 2, belum adanya SOP pemotongan bulu mata pada pasien rencana operasi mata. Itu U-nya 5, S-nya 4, G-nya 5, totalnya ada 14. Kemudian isu yang ketiga, belum optimalnya Penkes hand hygiene pada pasien di ruangan. U-nya 3, S-nya 4, G-nya 4, jadi totalnya ada 11. Nah, dari ketiga isu ini kita akan prioritaskan masalahnya. Jadi yang dari 3 isu ini, prioritas yang pertama itu belum adanya SOP pemotongan bulu mata pada pasien rencana operasi mata. Setelah itu kita akan analisis dengan metode Fishbone. Dari isu ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, SDM, di mana kurangnya pemahaman tentang pentingnya SOP dan belum adanya pengalaman pembuatan SOP. Kemudian dari lingkungan, itu belum optimalnya kerjasama tim dan pemantauan pihak terkait yang kurang. Setelah itu ada faktor metode, itu belum adanya koordinasi di ruangan dan belum adanya koordinasi dengan manajemen. Dan kemudian ada faktor sarana prasarana, yaitu ketersediaan alat yang masih belum memadai. Kemudian kita akan analisis menggunakan metode SWOT, di mana S atau strength di sini kekuatan, itu SDM yang cukup dan banyaknya jumlah pasien. Kemudian ada W, weakness, kelemahan, yaitu belum adanya pelatihan SDM, kerjasama tim yang belum optimal, dan lingkungan yang kurang mendukung.
Kemudian ada opportunities, kesempatan. Di sini diadakannya seminar untuk seluruh tenaga kesehatan dan himbauan pimpinan untuk mematuhi SOP. Kemudian ada threat atau ancaman, itu kesalahan melaksanakan tugas, menurunnya mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat yang berkurang. Setelah kita analisis, kita akan selesaikan isu tersebut dengan pertama yaitu diadakannya pelatihan SDM, kemudian meningkatkan kerjasama tim dan koordinasi di ruangan dan dengan manajemen terkait, kelengkapan sarana dan prasarana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.